Pemirsa, desil merupakan pembagian kelompok keluarga berdasarkan urutan tingkat kesejahteraan. Lalu siapa sajakah yang termasuk ke dalam kelompok desil 9 dan 10? Desil 9 menggambarkan posisi kesejahteraan kelompok keluarga kelas menengah atas. Pendapatan mulai dari Rp7.500.000 hingga Rp15 juta per bulan. Sementara untuk desil 10 menggambarkan posisi kesejahteraan kelompok keluarga atas dengan pendapatan lebih dari Rp15 juta per bulan. Pemirsa, ramai masyarakat mengaku masuk desil 9 atau desil 10 meski kondisi ekonominya pas-pasan. Terkait hal tersebut, Mensos RI Syaifullah Yusuf tegaskan besaran penghasilan ini bukan satu-satunya penentu desil seseorang. Gue lagi ditelateni moro-moro desil 10. Kok iso aku tas ngecek desilku moro-moro 10. Padahal aku ini Jakarta ingai-ingi lapo-lapo nganggur ngecek moro-moro desil 10. Padahal ulan iki pemasukanku mek 1.500.000. Kok iso desil 10 iki pemerintah cara ngitungnya ya apa? Ramai di media sosial, warga terkejut karena tercatat dalam desil 9 atau 10. Padahal warga itu merasa kondisi ekonominya pas-pasan. Sementara itu merespon keresahan masyarakat terkait anggapan warga bergaji Rp3 juta otomatis masuk kategori desil 10 atau kelompok super kaya, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan besaran penghasilan bukan satu-satunya penentu posisi seseorang dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Meski demikian, lebih lanjut Gus Ipul mengatakan desil merupakan wewenang penuh Badan Pusat Statistik atau BPS dengan memperhitungkan beragam variabel. Jadi kita tidak melihat penghasilan ya. Itu nanti yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS. Karena BPS yang mengukur dan itemnya itu banyak. Ya, setelah itu dikumpulkan atau agregatnya, mungkin itu ada metode yang dilakukan oleh BPS. Tapi pada prinsipnya buat kami itu yang penting semua masyarakat mau berpartisipasi. Apalagi nanti kalau sudah digitalisasi bansos. Mensos pun menjelaskan posisi desil warga tidak bersifat permanen. Status sosial ekonomi masyarakat selalu berfluktuasi seiring perubahan kondisi finansial, pekerjaan maupun aset yang dimiliki dari waktu ke waktu. Untuk masyarakat yang merasa kategorinya tidak sesuai bisa segera melapor untuk memperbarui data maupun mengajukan sanggahan. Langkah itu dihadirkan agar penyaluran bantuan sosial makin tepat sasaran dan meminimalisir kekeliruan data penerima di lapangan. Gempa susulan mengguncang Nusa Tenggara Timur Kamis pagi. Warga panik berhamburan keluar dari tenda maupun rumah saat gempa susulan terjadi. Bunda, tolong. Dua gempa susulan kembali mengguncang Nusa Tenggara Timur sepanjang Kamis pagi. Pertama terjadi pada pukul 05.45 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 5,8 pada kedalaman 10 km. Guncangan dirasakan di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Sika. Gempa kedua terjadi pukul 09.47 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 5,7 pada kedalaman 10 meter. Guncangan dirasakan di Manggarai, Nagekeo, Ende, Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Sika. BMKG memastikan kedua gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga Kamis pagi, BMKG mencatat 3.489 aktivitas gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,2 usai gempa besar pekan lalu. Ini jam sekitar 6.47 waktu sini, lihat semua orang langsung keluar, tadi kita dari tenda. Sementara aktris dan relawan Ciki Fauzi membagikan momen saat ia merasakan langsung getaran gempa susulan yang cukup kuat di Flores, NTT. Depan rumah kita runtuh-runtuh gitu. Kayaknya termasuk rumah yang kuat. Ia merekam suasana ketika gempa susulan terjadi dan membuat warga panik berhamburan keluar dari tenda maupun rumah. Getaran kuat tersebut bahkan mengakibatkan bagian depan sebuah bangunan permanen di dekat posko relawan mengalami reruntuhan ringan. Ini yang paling terbesar sudah. Kawan-kawan semua, ini yang paling terbesar. Susulannya la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar.
Tim SAR gabungan mengintensifkan evakuasi medis dan penyisiran di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdampak rangkaian gempa susulan. Operasi tim SAR gabungan ini dipusatkan di 4 kabupaten yaitu Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, dan Nagikeo. Operasi tanggap darurat dimulai sejak pagi dan memprioritaskan kelompok rentan yakni lanjut usia dan ibu hamil yang mengalami guncangan psikologis serta trauma akibat gempa susulan bermagnitudo 6,0. Sejumlah warga dievakuasi ke lokasi penanganan yang lebih aman dan memadai. Seluruh unsur SAR di lapangan tetap dalam kondisi siaga penuh untuk merespons setiap perkembangan situasi pasca gempa. Selain penyisiran, tim SAR gabungan juga memperkuat koordinasi dengan BPBD, pemerintah daerah, dan posko kesehatan Kemenkes agar setiap warga yang membutuhkan pertolongan dapat segera memperoleh penanganan yang tepat dan cepat. Pemirsa, pengungsi kembali bertahan di tenda darurat setelah sempat panik dan berhamburan keluar akibat gempa susulan mengguncang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. BNPB juga mencatat jumlah korban jiwa maupun luka terus bertambah. Warga memilih tetap berada di lokasi pengungsian karena masih khawatir dengan kemungkinan gempa susulan. Situasi ini membuat warga lebih nyaman beraktivitas di area terbuka. Data terbaru BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat rangkaian gempa mencapai 75 orang, sementara 907 lainnya mengalami luka-luka. Jumlah pengungsi juga meningkat menjadi 92.735 orang. Mereka tersebar di sejumlah titik pengungsian di wilayah terdampak. Petugas bersama pemerintah daerah masih melakukan pendataan dan penanganan di lapangan, termasuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi. Jatuhnya korban gempa bumi ini hingga saat ini mencapai 75 jiwa. Di mana kemarin kami memberitakan 71 jiwa, hari ini bertambah 4 jiwa, dengan rincian di Kabupaten Sika bertambah 2, Kabupaten Manggarai bertambah 1, Nagikeo bertambah 1. Demikian juga korban yang luka sebanyak 907 jiwa yang semula 898 jiwa. Untuk hari ini kami mendapatkan data ketambahan 9 jiwa yaitu berasal dari Kabupaten Ngada. Masyarakat diimbau tetap tenang dan waspada serta mengikuti arahan petugas selama proses penanganan bencana berlangsung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolda NTT salurkan bantuan dan penguatan trauma bagi korban gempa NTT. Kapolda NTT bersama jajaran meninjau kondisi warga di posko pengungsian Gelora Samador, Momere. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda NTT menyerahkan sejumlah bantuan untuk para korban, terutama anak-anak dan ibu menyusui. Kapolda juga memberikan trauma healing kepada para pengungsi. Bantuan ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dan bentuk dukungan moral bagi pengungsi. Bantuan logistik bagi para korban gempa NTT juga kembali dikirimkan TNI Angkatan Udara. Sejumlah armada utama termasuk pesawat A400 Hercules dan 2 pesawat Boeing dikerahkan untuk mengangkut 42 ton bantuan logistik. Meliputi kebutuhan pokok, makanan siap saji, tenda pengungsi, hingga selimut. Pengiriman 42 ton logistik ini merupakan bagian dari total 707 ton bantuan yang sudah masuk ke posko TNI Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pemirsa, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman tegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat salurkan bantuan untuk korban gempa NTT. Ia juga tegaskan bahwa pasukan beras yang tersedia saat ini sangat cukup untuk menopang kebutuhan para pengungsi hingga 1 tahun ke depan. Jadi insya Allah aman. Kami hitung
34.000 pengungsi. Ya, kebutuhan berasnya itu dihitung 300 ton per bulan. 300 ton, stok kita di sini 39.000 ton. Jadi nggak ada masalah. Sampai 1 tahun pun, katakanlah mudah-mudahan tidak 1 tahun. BNPB berapa lama perkiraan biasa, Pak Jenderal? Kalau tanggap darurat 14 hari, tapi kemungkinan masih bisa lanjut. 1 bulan, 2 bulan ya? Bisa lebih dari itu juga. 6 bulan pun, Siap. berasnya sampai 1 tahun aman. Ya. Jadi mudah, karena masalah beras yang paling penting. Beras yang paling Pemirsa, Pemda DIY bersama Universitas Gadjah Mada mengirimkan 6 personel tim tanggap bencana ke NTT untuk memberikan pelayanan medis bagi korban terdampak gempa. Tim medis tersebut bertugas di wilayah Bajawa, Kabupaten Ngada selama 11 hari. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Universitas Gadjah Mada mengirimkan tim tanggap bencana ke Nusa Tenggara Timur. Tim beranggotakan 6 personel itu terdiri dari dokter, perawat, hingga ahli kesehatan masyarakat Rumah Sakit Akademik UGM dan dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Mereka bertugas di wilayah Bajawa di Kabupaten Ngada NTT selama 11 hari, mulai tanggal 19 hingga 30 Agustus. Tim medis berfokus melakukan asesmen lapangan, memetakan kebutuhan medis, serta memberikan pelayanan medis bagi korban terdampak gempa. Dan timnya akan melakukan assessment di lapangan. Dari situ kita akan bisa mengidentifikasi kebutuhan realnya apa, karena ini kan butuh informasi dari lapangan ya, dan juga butuh koordinasi juga karena banyak pihak yang terlibat supaya juga lebih tepat sasaran. Maka kita mengirimkan tim assessment ini, nanti kita tunggu informasi dari tim assessment. Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan DIY menyalurkan bantuan obat dan alat kesehatan sebagai tahap awal. Total bantuan mencapai sekitar 230 kg dengan nilai sekitar 38 juta rupiah untuk membantu warga yang terdampak gempa di NTT. Kami sudah menyiapkan buffer kami yang dari Dinas Kesehatan DIY, ada sekitar 230-an kilogram. Di sana ada paracetamol tablet, paracetamol sirup, kemudian multivitamin, kemudian ada ibuprofen, antasida, cetirizine, bahkan infus-infus juga kami siapkan. Pengiriman tim tanggap bencana ini menjadi bentuk kepedulian dari pemerintah DIY serta pengabdian UGM dalam merespons kondisi darurat warga NTT akibat bencana. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui korban gempa Momere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Wapres ini membawa sejumlah mahasiswa psikologi untuk membantu trauma healing. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di salah satu posko pengungsian gempa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur disambut puluhan warga. Sejumlah warga mengerumuni Gibran untuk menyapa dan bersalaman. Wapres kemudian menemui warga yang berada di pengungsian untuk menanyakan keadaan para pengungsi. Selain itu, Wapres membagikan buku dan mainan untuk anak-anak serta peralatan bayi. Rombongan Wapres juga membagikan susu kotak untuk anak-anak di pengungsian. Dalam kunjungannya ini, Wapres membawa serta sejumlah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk membantu trauma healing korban gempa. Wapres menyebut kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana sekaligus memastikan keperluan di masa tanggap darurat. Pemirsa, PT UN Jakarta menerima gugatan surat keterangan setara ijazah SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diterbitkan Kemendikdasmen. Untuk mencari ijazah SMK Gibran, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana ini bahkan menggelar sayembara berhadiah lebih dari 1 miliar rupiah. PT UN Jakarta menerima gugatan surat keterangan penyetaraan ijazah yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait ijazah SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Penggugat menilai riwayat pendidikan non-formal Gibran di UTS Insert Australia tidak bisa disetarakan dengan jenjang SMK di Indonesia. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Selain akan memanggil pihak Kemendikdasmen, PT UN Jakarta juga berpeluang memanggil Wapres Gibran ke persidangan. Persoalan ini kita tahu bermula dari terbitnya surat keterangan ya, SUKET, setara tamat SMK oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, SUKET tersebut kita atau kami nilai bermasalah karena diduga kuat hanya berdasarkan dokumen khusus bahasa Inggris yang kurang dari 1 tahun. Yang disebut oleh surat keterangan itu adalah setara grade 12. Saat ini teman-teman semua, perjuangan hukum tersebut berwujud dalam bentuk gugatan resmi kami diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gugatan yang dilayangkan oleh kami ini menuntut pembatalan dan pencabutan surat keterangan yang diterbitkan untuk Gibran Rakabuming Raka. Upaya hukum ini ditempuh karena dokumen tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum dan bukti material yang valid. Sementara itu, keberadaan ijazah SMK Wapres Gibran masih menjadi tanda tanya. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana bahkan belak-belakan membuka sayembara senilai lebih dari 1 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMK Gibran. Sayembara sudah berjalan 10 harian ya lebih, dan sekarang angkanya sudah di lebih dari 1 miliar. Per pagi tadi sementara adalah 1.263.750.000 rupiah. Ya, ini menunjukkan memang banyak yang ingin terlibat. Dari awalnya cuma saya beri 100 juta, sekarang sudah naik 1.200%. Sayembara adalah gerakan sosial kita sebagai bentuk kepedulian kita. Dan siapapun yang kemudian ingin terlibat, sekarang sudah saya buka kesempatannya. Tapi jangan disalahartikan ini pengumpulan dana, apalagi kepada saya. Makanya dana tidak perlu ditransfer, disimpan saja. Pada saatnya saya pikir tidak perlu juga, karena ijazahnya kelihatannya masih gaib bin raib gitu. Denny Indrayana memastikan sayembara digelar bukan karena soal pribadi Wapres Gibran, tapi demi menjaga kehormatan etika dan konstitusi negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih jauh, kami sudah terhubung dengan advokat Indonesia Australia, sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM 2011-2014. Dan ini sekaligus inisiator sayembara ijazah Gibran berhadiah 1,2 miliar rupiah, Denny Indrayana. Dan Ketua Umum Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Anita. Sehat ya? Alhamdulillah, waras. Ya, saya ke Bang Denny dulu ya. Ya. Mbak Denny, ini kan kalau agenda sidangnya sampai saat ini pemeriksaan masih dalam tahap pemeriksaan materi dan juga perbaikan gugatan nih, Bang Denny. Ini apa sih sebenarnya dasar utama SK penyetaraan ijazah Gibran ini dinilai cacat hukum? Pemeriksaan pendahuluan selesai, tadi gugatan sudah diterima, jadi selanjutnya agendanya adalah pembacaan gugatan dan seterusnya. Kita tentu berharap Mas Gibran juga hadir untuk mengklarifikasi. Yang disoal adalah surat keterangan yang dikatakan menyetarakan pendidikan di UTS Insert Sydney itu setara dengan grade 12 dan SMK gitu. Kenapa itu disoal? Karena untuk menjadi setara ijazah luar negeri itu perlu ditunjukkan dokumen-dokumen penyetaraannya, apa yang disetarakan. Kalau S2 ya ijazah S2, kalau S3 ya seperti saya ijazah S3. Kalau dia disetarakan dengan SMK di UTS Insert, ya kita perlu lihat mana ijazahnya di UTS Insert itu. Ya kan, tidak bisa kemudian disetarakan sedemikian saja tanpa ada dokumen yang disetarakan. Kita sampai sekarang belum pernah melihat dokumen kelulusan yang setara dengan SMK itu. Apakah ijazah, apakah surat keterangan lulus, apakah sertifikat, apapun itu belum pernah ditunjukkan. Jadi berbeda ini sayangnya dengan ketika Mas
Gibran wali kota Solo, beliau dengan spontan begitu, dengan gagah menunjukkan ijazah S1-nya di hadapan teman-teman jurnalis dan mengatakan tidak ingin berdebat begitu. Ini dengan berbagai macam gugatan yang pernah muncul. Jadi ini gugatan di PT UN ini oleh Bu Mercy bukan gugatan yang pertama. Ada gugatan oleh Pak Subhan, ada gugatan di PN, ada permintaan keterangan dan informasi di KIP, Komisi Informasi Pusat, sudah berkali-kali. Sehingga kemudian saya di samping melakukan gerakan legal, hukum juga melakukan gerakan sosial. Per malam ini Mbak, dari tadi pagi cuma 1,2 M, malam ini sudah hampir 2 miliar ini. Jadi naik signifikan 600 juta, sekarang angkanya 1 miliar 866 juta 370.000 rupiah, hampir 2 miliar. Jadi ini memang menunjukkan masyarakat juga ingin tahu, ingin mendapatkan kejelasan mana dokumen yang menjadi dasar penyetaraan sehingga kemudian kementerian mengatakan ini setara dengan SMK. Kenapa ini penting? Tidak bisa dihindari, ini terkait dengan syarat menjadi calon wakil presiden. Karena pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu dengan tegas mengatakan presiden dan wakil presiden itu syarat pencalonannya adalah pendidikannya minimal setara SMA atau sederajat. Nah, ketika kemudian tidak bisa dibuktikan ada dokumen yang menyetarakan dengan ijazah SMK sebagaimana tadi disebutkan, ya patut dipertanyakan bahwa memang yang bersangkutan dalam hal ini Mas Gibran sudah memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Sehingga ini yang penting untuk dipahami bahwa kita jangan lagi bermain-main dengan syarat pencalonan setelah ada akal-akalan syarat umur melalui putusan Pak Maman Usman untuk ponakan Gibran, putusan 90 yang merupakan skandal terbesar dalam sejarah konstitusi Republik Indonesia. Kita jangan lagi kemudian diakali dengan syarat pendidikan yang kalau tidak ada ijazah kelulusannya ya tidak bisa disetarakan, surat keterangan itu menjadi batal. Itu yang kemudian digugat melalui PT UN. Baik, Bang, berarti Anda begitu juga dengan Ti Amanda ini sendiri ingin bahwa ada bukti konkret gitu ya dari dokumen tersebut, benar-benar ada dan nyata. Dokumen penyetaraan pendidikan, Mbak, itu selalu ditunjukkan ijazahnya. Saya menyetarakan S2 saya, mohon izin, dari University of Minnesota, Amerika Serikat. Itu SK penyetaraannya harus menunjukkan ijazah S2 saya. Saya menyetarakan S3 saya, mohon izin, di University of Melbourne, Australia. Ya pada saat disetarakan oleh kementerian, saya tunjukkan ijazah S3 saya. Sekarang kita hanya melihat yang dijadikan pemenuhan syarat pendidikan SMA untuk Mas Wapres di Wali Kota Solo, ya surat keterangan ini. Demikian juga ketika menjadi calon wakil presiden, ya surat keterangan penyetaraan SMK ini. Kita tidak pernah ditunjukkan mana dokumen penyetaraan yang menjadi dasar penyetaraan itu. Baik, Sehingga Bang Andi, wajar kalau kita kemudian sebagai publik, sebagai rakyat meminta itu ditunjukkan sebagaimana Mas Gibran menunjukkan ijazah S1-nya. Mestinya tidak sulit karena Mas Gibran sendiri pernah melakukan untuk menunjukkan ijazah S1-nya itu. Ya, baik. Bang Andi, gimana nih menurut Anda? Benarkah Gibran ini sekolah hanya 6 bulan saja? Itu artinya setara dengan les atau bimbel gitu ya, Bang ya? Karena kan standar sekolah di SMA di Australia ini umumnya sekitar 2 tahunan ditempuhnya. Oke, Anita, saya harus menjelaskan mengenai kurikulum Singapura. Ya, kurikulum Singapura itu berdasarkan umur, yaitu 11 tahun. Ya, ketika seorang calon siswa di Singapura itu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih atas, dia dihitung primary school-nya itu 6 tahun. Kemudian SMP itu 3 tahun, berarti 9 tahun. Tinggal dia melanjutkannya di secondary school, ya, yang dilakukan oleh Mas Wapres itu di Orchid Secondary School, yaitu 2 tahun, ya, jadi 6 plus 3 plus 2, ya, di secondary school. Nah, kemudian itu tahun berapa? Tahun 2002 sampai 2004. Kemudian masuk ke preparatory course, ya, atau dikatakanlah pathway atau foundation itu 2004 sampai dengan 2007 di UTS Insert, bukan 6 bulan.
Kalau dikatakan 6 bulan yang dilakukan, yang diglorifikasikan, yang kemungkinan data itu didapat dari siapa? Roy Suryo, ya, yang dia lakukan waktu itu ke sana, dia katakan mengklaim bahwa itu hanya 6 bulan. Tidak begitu, ya. Kalau di UTS Insert memang ada kurs, ada foundation setingkat diploma, ya, dan sebagainya, karena itu untuk pathway masuk ke universitas di Australia. Tapi Mas Gibran melanjutkannya itu di MDIS, ya, Management Development International School itu di Singapura, itu untuk masuk di Bradford University yang berafiliasi, yaitu universitas yang ada di UK dan menamatkan 2007 sampai dengan 2010, 3 tahun. Jadi di sini bukan 6 bulan, tapi 3 tahun di UTS Insert. Kalau dikatakan surat keterangan penyetaraan itu, ini kan sudah ada produk hukum yang dilakukan itu. Bang Andi, ini kan yang digugat ijazah SMA, Bang Andi, bukan kuliah? Bukan ijazah SMA, Anda salah. Surat keterangan ya penyetaraan yang digugat di PT UN oleh Ibu Mercy. Ya, itu loh yang ini. Jadi biar nggak bias, ya. Jadi makanya saya menjelaskan prosesnya seperti itu. Kalau kita bicara surat keterangan dan penyetaraan itu sudah selesai secara produk hukumnya. Karena apa? Itu digunakan waktu di Pilwali Kota Solo. Ya, dalam Pilwali Kota Solo itu kan ada jeda waktu yang diminta kepada masyarakat terhadap kandidat ini dari segi pendidikan, ya, segi kekayaan dan sebagainya itu, dan tidak ada yang berkeberatan dan sebagainya. Makanya KPUID juga pasti sudah menggunakan verifikasi itu, ya, mengenakan surat keterangan ini benar atau tidak. Bukan sekonyong-konyong bahwa itu dibuat untuk khusus untuk Mas Gibran, tidak untuk masalah itu gitu. Ini harus clear, ya. Apa boleh saya jelaskan, Mbak oleh Anita? Saudara Denny Indrayana ini, kita juga perlu harus clear apa motivasinya. Karena kalau kita lihat harus membedakan, ya, apa yang dilakukan, sayembara yang dilakukan oleh Denny Indrayana ini ada motivasi politik di sini. Kalau dikatakan dilakukan Ibu Coba kita dengarkan pendapatnya Bang Denny. Bang Andi. Terima kasih. Kalau kita mencermati pencalonan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, maka kita paling tidak mendapatkan 3 pelajaran. Pertama adalah putusan MK 90, kedua nanti ada syarat pendidikan yang dipermainkan dengan peraturan KPU, sehingga kita perlu memang hati-hati ketika menerima surat keterangan penyetaraan ini. Saya jelaskan satu-satu. Bagaimana kita sudah melihat menurut putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai Profesor Jimli, bahwa putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran itu memang didesain untuk Mas Gibran. Saya menggunakan istilah menggibran. Kenapa menggibran? Syarat umur 40 tahun kemudian diubah menjadi boleh kalau pernah garis miring sedang dipilih. Jadi ya sedang ini betul-betul menggibran. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat pendidikan ini, Mbak Anita, itu sudah diatur agar seolah-olah tidak ditabrak melalui peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Ini peraturan dikeluarkan seminggu sebelum putusan 90. Tidak ada yang mencermati ini. Kalau ada, ini sudah menjadi argumentasi dalam sengketa Pilpres oleh paslon yang lain. Apakah paslon Anies Muhaimin atau paslon Ganjar Mahfud. Tapi tidak ada yang mencermati ini, karena waktu itu kita semua mengkritik putusan 90. Di dalam peraturan 19 2023, pasal 18 ayat 3, disebutkan syarat pendidikan SMA atau sederajat itu buktinya dikecualikan bagi calon wakil presiden yang sekolahnya di luar negeri. Tidak perlu dikecualikan. Cukup menunjukkan S1. Bayangkan ada peraturan KPU yang sedemikian menggibran. Kenapa menggibran? Ya gibran banget itu. Jadi tidak pernah dalam peraturan KPU sebelumnya, baik di tahun pemilu 2019, 2014, ada peraturan semacam ini. Tiba-tiba menjelang pemilu 2024, karena Mas Gibran kelihatannya tidak punya ijazah SMA-nya, maka dikecualikan. Bayangkan. Karena itu dengan 2 pelajaran itu, pelajaran syarat umur di
diakali dengan putusan Pak Man Usman untuk ponakan Gibran. Syarat pendidikan diutak-atik melalui peraturan KPU sehingga tidak perlu menunjukkan ijazah SMA. Surat keterangan yang tadi disampaikan Bung Andi Aswan ya tidak bisa kita jadikan dasar sedemikian saja. Kita ini sudah diakali 2 kali. Diakal-akali etika berbangsa dan bernegara kita, aturan konstitusi dibuat menggibran, aturan peraturan KPU dibuat menggibran. Karena itu di samping melakukan langkah-langkah hukum menggugat PT UN, PN dan lain-lain serta KIP, ya wajar kalau kita melakukan gerakan sosial. Saya mengundang semua masyarakat. Jadi per hari ini sudah saya buka, Mbak Anita. Izinkan saya menyampaikan, ini boleh siapapun sekarang ikut berpartisipasi. Sekarang sudah 1.866.370.000. Kita kasih kesempatan ke Bang Andi dulu. Sedikit saja. Silakan yang ingin menyumbang mengirim WA pesan ke 0852 8971 4823. Tidak perlu menyebutkan nama karena rahasia, kecuali dari teman-teman bapak-bapak forum prajurit Pak Purnawirawan yang menyumbang 1 juta. Tidak perlu disebutkan namanya, kami rahasiakan. Dan juga tidak perlu ditransfer dananya, ini penting. Tidak perlu ditransfer dananya karena kita memang menunggu kalau ada pemenang. Saya khawatir tidak ada. Silakan Bang Andi ditanggapi. Tidak ada peserta dalam sayembara ini. Ya, silakan Bang Andi ditanggapi. Ya, jadi kita mesti melihat apa sih motivasinya Bung Denny Indriana. Kalau kita ingin mengulik-ulik seseorang, kita harus juga berpikir. Tunjukkan saja. Saya kan belum bicara, bisa bicara tadi. Bung Denny dia bicara, saya diam ya. Kalau bisa diam juga. Gak perlu jawab saja. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan Bung Denny ini, ada motivasi politik. Padahal Bung Denny Indrayana ini ya, ditanyakan juga kepada publik, oleh publik nih, dengan kasus-kasus dia dengan payment gateway itu, ya. Kalau dia kumpulkan sampai sekian miliar, mungkin sampai 32 miliar, mungkin dia bisa jauh bisa membayar untuk kalau apa yang dikatakan korupsi tidak itu. Bisa dibaca, ya. Jadi saya akan menjawab bahwasannya sudah ada produk hukum untuk yang dikatakan mengenai surat keterangan itu, ya. Diterima oleh KPUD, kasih kesempatan Bang Andi dulu. KPU RI. Itu sudah selesai untuk itu. Ya, tidak perlu lagi kita setback ke belakang karena produk hukumnya sudah jadi. Apa produk hukumnya? Yaitu sudah adanya presiden dan wakil presiden yang sudah dilantik. Pak Jimli Asidiki itu sudah mengatakan itu. Ini produk hukum yang sudah sah, tidak perlu lagi setback ke belakang untuk bicara masalah yang diglorifikasikan undang-undang mengenai Undang-Undang Nomor 90 produk MK itu. Apalagi dikatakan dibilang Pak Man Usman. Karena begini, Bung Denny Indrayana ini ya pernah mencalonkan sebagai pilkada tahun 2020 itu. Dia gagal di situ. Mengajukan di mana? Di MK pada saat itu ketua MK adalah Pak Anwar Usman. Jelas saja dan itu ditolak. Nah, disitulah benih-benih itu sudah ada sebetulnya. Ya, karena memang dari dulu Saudara Denny Indrayana ini memang tidak menyukai Pak Jokowi dan Mas Gibran untuk itu. Padahal produk yang telah dilakukan itu sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Tiba-tiba muncullah Denny Indrayana ini. Baik Bapak-Bapak, terima kasih banyak atas waktunya Bapak-Bapak. Kita masih menantikan kasus ini bisa berjalan dengan secara transparan dan juga gamblang terang benderang tentunya. Kita akan bahas lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak sudah bergabung di iNewsroom hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Makasih Mbak, makasih banyak. Makasih banyak Bung Andi. Ya pemirsa. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa menyebut pembatasan subsidi BBM bagi masyarakat desil 10 berpotensi menghemat anggaran subsidi BBM sekitar 10%. Meski demikian ditemui di gedung DPR RI Jakarta pada hari Kamis, Purbaya mengungkapkan saat ini pemerintah masih menghitung besaran penghematan yang dapat diperoleh dari penataan BBM subsidi. Enggak diperketat, cuman akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti beberapa bulan ke depan yang desil 10 kita batasin dulu, itu aja. Cuma ada penghematan sih, penghematan nanti ada penghematan, nanti kita masih hitung. Kira-kira ya 1/10-nya kalau nggak saya.
Sebelumnya dijumpai di Jakarta pada hari Rabu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menekankan rencana pembatasan bahan bakar subsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 masih dalam kajian. Sementara itu distribusi Pertalite masih berjalan seperti biasanya. Meski demikian, Bahlil juga mengimbau agar masyarakat mampu dapat menggunakan BBM non-subsidi. Pembatasan Pertalite sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Sekarang masih, kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini jalan. Kan untuk bis, trek itu kan 200 liter per hari kan. Tapi kalau yang untuk kendaraan yang biasa itu 50 liter. Masih seperti itu aja. Jadi pembatasan desil 9 sama 10 masih komunikasi? Masih dalam pembahasan ya. Masa tapi gini loh. Masa sih kita kan kalau desil 9-10 itu kan seperti saya, masa kita mau pakai subsidi? Yang sudah yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berat menerimanya. Diketahui pembatasan Pertalite hanya menyasar pada kendaraan roda 4 atau mobil dengan spesifikasi tertentu yang dianggap tidak layak menerimanya. Pemirsa, desil merupakan pembagian kelompok keluarga berdasarkan urutan tingkat kesejahteraan. Lalu siapa sajakah yang termasuk ke dalam kelompok desil 9 dan 10? Desil 9 menggambarkan posisi kesejahteraan kelompok keluarga kelas menengah atas. Pendapatan mulai dari Rp7.500.000 hingga Rp15 juta per bulan. Sementara untuk desil 10 menggambarkan posisi kesejahteraan kelompok keluarga atas dengan pendapatan lebih dari Rp15 juta per bulan. Pemirsa, ramai masyarakat mengaku masuk desil 9 atau desil 10 meski kondisi ekonominya pas-pasan. Terkait hal tersebut, Mensos RI Syaifullah Yusuf tegaskan besaran penghasilan ini bukan satu-satunya penentu desil seseorang. Gue lagi ditelateni moro-moro desil 10. Kok iso aku tas ngecek desilku moro-moro 10. Padahal aku ini Jakarta ingai-ingi ralapo-lapo nganggur ngecek moro-moro desil 10. Padahal ulan iki pemasukanku mek 1.500.000. Kok iso desil 10 iki pemerintah cara ngitungnya ya apa? Ramai di media sosial, warga terkejut karena tercatat dalam desil 9 atau 10. Padahal warga itu merasa kondisi ekonominya pas-pasan. Sementara itu merespon keresahan masyarakat terkait anggapan warga bergaji Rp3 juta otomatis masuk kategori desil 10 atau kelompok super kaya, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan besaran penghasilan bukan satu-satunya penentu posisi seseorang dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Meski demikian, lebih lanjut Gus Ipul mengatakan desil merupakan wewenang penuh Badan Pusat Statistik atau BPS dengan memperhitungkan beragam variabel. Jadi kita tidak melihat penghasilan ya. Itu nanti yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS. Karena BPS yang mengukur dan itemnya itu banyak. Ya, setelah itu dikumpulkan atau agregatnya, mungkin itu ada metode yang dilakukan oleh BPS. Tapi pada prinsipnya buat kami itu yang penting semua masyarakat mau berpartisipasi. Apalagi nanti kalau sudah digitalisasi bansos. Mensos pun menjelaskan posisi desil warga tidak bersifat permanen. Status sosial ekonomi masyarakat selalu berfluktuasi seiring perubahan kondisi finansial, pekerjaan maupun aset yang dimiliki dari waktu ke waktu. Untuk masyarakat yang merasa kategorinya tidak sesuai bisa segera melapor untuk memperbarui data maupun mengajukan sanggahan. Langkah itu dihadirkan agar penyaluran bantuan sosial makin tepat sasaran dan meminimalisir kekeliruan data penerima di lapangan. Pemirsa, kuasa hukum ex Jampitsus membantah kliennya ini meminta kembali emas 74 kg dan uang tunai yang disita. Hanya barang pribadi, salah satunya foto keluarga yang diminta untuk dikembalikan.
Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan terima kasih pemirsa, Anda telah menyaksikan program iNewsroom hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan memilih air mineral dengan kemasan tersegel, sehingga lebih aman dan juga terlindungi bebas dari debu. Saya Anita Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Jampitsus Febri Adriansyah minta foto keluarga yang disita dikembalikan. Foto dan barang pribadi keluarga Febri Adriansyah disita penyidik saat penggeledahan di rumahnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum ex-Jampitsus membantah kliennya meminta kembali emas 74 kg dan uang tunai yang disita. Jadi ini banyak sekali beredar ya hari ini, seolah-olah Pak FA itu meminta agar emas dan uang tersebut dikembalikan kepada Pak FA, ya seolah-olah yang beredar seperti itu. Di sini kami tegaskan tidak ada permintaan itu. Yang diminta oleh Pak FA adalah agar barang-barang pribadi milik beliau dan keluarga itu dikembalikan. Tidak termasuk emas 74 kg dan uang? Tidak termasuk itu. Barang pribadi itu apa saja? Satu, dokumen-dokumen yang sifatnya pribadi, yang menurut kami ya, itu tidak ada hubungannya dengan perkara,